Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang semuanya. Eh, Bertemu lagi dengan Ibu di video pembelajaran geografi. Nah, hari ini kita masih di bab satu loh, bab pengetahuan dasar geografi. Kemarin kita sudah mempelajari ruang lingkup geografi, aspek geografi, sejarah singkat geografi, objek geografi. Nah, dibuka-buka lagi ya materinya, dibaca-baca lagi biar nyambung materinya sama hari ini. Hari ini kita akan mempelajari konsep geografi. Nah, konsep geografi ini tuh penting. Kenapa? Karena dengan konsep geografi, kan kita tuh belajar geografi tuh fenomenanya tuh banyak banget ya. Fenomena apa sih, Bu? Fenomena pelangi, fenomena hujan, fenomena pola pemukiman yang berbeda, kemudian bagaimana interaksi manusia dengan alamnya itu bagaimana. Nah, ternyata geografi itu punya kacamata sendiri loh. Jadi konsep itu bagaimana geografi itu menggambarkan suatu fenomena-fenomena yang sebenarnya tuh kalau kita lihat tuh abstrak dan tabu gitu. Ih, kok bisa kayak gitu sih? Kok bisa sih ada pelangi? Kok bisa sih eh, manusia tuh membentuk sebuah pemukiman yang bergelombor di pegunungan dan memanjang di daerah pantai kok bisa? Nah, itu kan sebuah fenomena yang abstrak ya yang kita nggak tahu. Nah, dengan konsep geografi ini akan membantu kalian untuk bagaimana memandang fenomena tersebut. Nah, makanya ada konsep-konsep esensial geografi. Nah, jadi konsep ini tuh berguna untuk menggambarkan corak abstrak fenomena esensial dari objek material geografi. Nah, kan objek material kemarin udah belajar tuh ada 5. Ada yang masih ingat? Hidrosfer, atmosfer, litosfer, biosfer, dan antroposfer. Nah, yang 5 itu ya, jadi masih banyak banget fenomenanya. Nah, hari ini kita akan bahas bagaimana kita cara memandang fenomena tersebut. Nah, pada pembelajaran hari ini kita akan belajar tentang konsep geografi. Nah, konsep esensial geografi ini muncul karena di bumi ini tuh banyak banget fenomena yang ada. Fenomena baik fisik maupun sosial. Jadi, fisiknya itu contohnya kayak pelangi, hujan, dan lain sebagainya. Nah, untuk sosialnya itu tentang penduduk, misalkan bagaimana aktivitas penduduk di daerah pantai. Oh, dia bekerja sebagai nelayan kayak gitu. Nah, eh, konsep ini merupakan bagaimana cara geografi untuk menggambarkan fenomena-fenomena yang atas ini. Gambaran atas fenomena ini dengan kacamata geografi. Nah, konsep esensial geografi ini dibedakan menjadi 10 konsep. Yang pertama ada lokasi. Nah, lokasi ini merupakan letak daerah yang terdapat keterkaitan suatu objek di muka bumi. Jadi, merupakan letak daerah. Misalkan nih, ini bumi, nah tempatnya itu ternyata di Indonesia, di sini misalkan. Nah, di sini nih. Nah, ini berkaitan dengan letak suatu wilayah. Terus contoh lainnya ini ada peta Jawa, misalkan Cimahi di daerah sini. Itu merupakan suatu letak daerah. Nah, lokasi ini berpengaruh terhadap harga atau nilai suatu di permukaan bumi. Contohnya adalah harga jual rumah akan jatuh apabila lokasi daerah rawan banjir. Kemudian lain sebagainya. Nah, lokasi ini tuh dibedakan menjadi 2. Ada lokasi relatif sama ada lokasi absolut. Jadi lokasi ini dibedakan menjadi 2. Ada lokasi relatif dan lokasi absolut. Nah, kalau lokasi relatif itu ditentukan posisinya itu dilihat dari wilayah lain, misalkan
suatu wilayah A itu merupakan bagian barat dari wilayah C, misalkan kayak gitu. Jadi ditentukan oleh mata angin, misalkan ya Indonesia merupakan negara di sebelah utara Australia, kayak gitu. Jadi relatif, relatif dia mandangnya itu dari mana? Apakah dari selatan, apakah dari timur, apakah dari utara, apakah dari barat. Jadi lokasi relatif itu merupakan posisinya itu dilihat dari wilayah lain. Kalau absolut itu berdasarkan garis astronomis, berdasarkan garis astronomis. Misalkan nih ada koordinat, dicirikan dengan koordinat. Indonesia terletak di 6 derajat LU sampai 11 derajat LS. Nah, ini lokasi absolut, jadi benar-benar absolut gitu. Nah, ini lokasi ya. Lokasi itu dibedakan menjadi dua, relatif sama absolut. Kalau relatif itu dilihat dari wilayah lain, kalau absolut itu merupakan ini koordinat, jadi berdasarkan garis astronomis. Kalau jarak, jarak itu merupakan mengumumkan jarak antar ruang atau antara satu wilayah dengan wilayah lain, misalkan jarak A ke B, B ke C. Nah, wilayah A ke B, B ke C. Jadi ditentukan oleh jarak. Jarak antar ruang atau antar satu wilayah dengan wilayah lain. Nah, jarak ini tuh berkaitan dengan waktu dan satuan biaya angkutan. Jadi, kalau A ke B misalkan bisa 4 jam, kalau B ke C bisa 5 jam. Itu berkaitan dengan jarak. Kemudian keterjangkauan. Kalau keterjangkauan itu menunjukkan kemudahan akses, terjangkau atau tidak. Jadi, misalkan nih, untuk keterjangkauan ini, di suatu wilayah C terjadi banjir, tapi keterjangkauan di sini tuh jalannya tuh jelek banget. Nah, berarti kan dia kemudahan aksesnya kan nggak bisa ya untuk menyalurkan bantuan ke sini, ke si wilayah C ini susah. Soalnya di sini tuh ada sungai, terus jalannya jelek, terus ada jembatannya juga. Nah, berarti kemudian aksesnya kurang. Nah, contohnya ada juga contoh lain kalau kita tuh dari Bandung mau ke Jakarta. Misalkan dari Bandung mau ke Jakarta. Jakarta. Nah, berarti kalau kita naik pesawat otomatis akan lebih cepat kan? Nah, kalau kita naik mobil berarti akan lebih lambat. Jadi kemudahan akses kemudian dapat dijangkau dengan apa saja gitu aksesnya, misalkan dengan kendaraan. Nah, kalau keterjangkauan itu isinya kayak gitu. Nah, kalau pola itu berisi tentang berbagai interaksi menghasilkan suatu bentuk yang konsisten. Contohnya, pemukiman penduduk di sepanjang sungai akan menghasilkan pola pemukiman yang memanjang. Jadi kalau pola ini contohnya itu kayak gini. Jadi kan pola itu berbagai interaksi, misalkan interaksi manusia dengan alam. Nah, manusia dengan alam, misalkan ini pantai. Nah, kalau si manusia ini pengen bikin rumah di daerah pantai, otomatis dia tidak akan membuat pemukiman yang berkerumun karena dia akan mengikuti garis pantai. Jadi berdasarkan sumber daya si airnya kan ini pasti ikan-ikan terus tambak-tambak, kalau dia berkerumun bisa membentuk sebuah pemukiman nelayan, tapi jarang sekali gitu. Biasanya di daerah pantai itu pola pemukimannya memanjang mengikuti garis pantai. Ada juga pemukiman di daerah jalan raya. Pemukiman di pinggir jalan kan berarti ngikutin jalan ya, gini segini. Terus ada juga di daerah pegunungan, biasanya manusia itu ini gunung misalkan.
bikin pemukiman di pegunungan itu berkerumun karena wilayah di daerah gunung ini lebih dingin dan dia itu biasanya satu keluarga gitu ya kumpul sama mengikuti daerah yang memiliki sumber air yang banyak dibersihkan sumber dayanya. Ini membentuk sebuah pola. Kalau morfologi itu berkaitan dengan bentuk permukaan bumi. Jadi ini bentuk permukaan bumi. Kan bentuk permukaan bumi itu nggak cuman datar ya. Bentuk permukaan bumi itu ada yang gunung, dataran rendah, perairan. Nah, ini tuh merupakan morfologi. Nah, morfologi di sini tuh hubungannya dengan aktivitas manusia yang ada. Jadi, morfologi bentuk permukaan bumi dengan aktivitas manusia. Contohnya, rumah yang ada di daerah bekas rawa, kan rawa tuh lembab ya tanahnya. Dia itu akan berpotensi banjir. Nah, kayak gitu. Jadi, bagaimana si aktivitas manusia dihubungkan dengan bentuk permukaan bumi. Selanjutnya ke prinsip yang ke selanjutnya kan itu udah ada 5. Nah, ini yang ke-6, 7, 8, 9, 10. Nah, untuk aglomerasi ini merupakan pengelompokan. Jadi, artinya itu pengelompokan. Jadi, biasanya yang berkelompok itu apa? Nah, contohnya pemukiman di pedesaan dekat lahan pertanian biasanya itu mengelompok ke rumah. Nah, mengelompoknya di lahan pertanian. Dekat kebun, dekat sawah. Terus industri juga. Biasanya kan di Karawang merupakan salah satu bentuk dari adanya aglomerasi industri. Nah, mungkin keluarganya ada yang pernah atau sedang kerja di Karawang. Itu kan merupakan sentra industri ya. Jadi pengelompokan industri itu ada di daerah tersebut. Nah, kemudian ada nilai kegunaan. Kalau nilai kegunaan ini berdasarkan manfaat suatu wilayah bagi manusia. Contohnya, daerah sejuk di pegunungan banyak dijadikan tempat istirahat atau tempat wisata gunung untuk wisata. Nah, bagi sebagian orang juga, gunung itu sebagai tempat bertani atau berkebun. Jadi bagaimana orang tersebut melihat kegunaan suatu benda, tetapi dari sisi yang berbeda. Misalkan ada orang yang bilang gunung itu untuk berwisata, ada juga yang bilang untuk bertani atau berkebun. Kemudian ada interaksi dan interdependensi. Nah, konsep ini tuh berkaitan dengan suatu objek yang selalu berkaitan dengan dan selalu membutuhkan objek lain. Contohnya, orang kota membutuhkan bahan pangan dari desa dan orang desa membutuhkan barang elektronik dari kota, misalkan kota dan desa. Jadi orang kota tuh butuh desa dari hasil pertaniannya dan orang desa ke kota tuh butuh elektroniknya, butuh pekerjaannya, ada kayak gitu. Jadi ada interaksi dan interdependensi. Jadi suatu objek itu pasti membutuhkan objek yang lain. Kemudian ada diferensiasi area. Nah, ini perbedaan suatu wilayah. Nah, konsep ini tuh memandang bahwa setiap wilayah di permukaan bumi itu memiliki perbedaan atau ciri khas. Misalkan di wilayah pegunungan, penduduknya tuh bekerja sebagai petani. Di wilayah pantai, dia tuh nelayan. Jadi, misalkan gunung, dia sebagai petani. Kalau pantai, dia sebagai nelayan. Nah, yang terakhir yaitu keterkaitan ruang. Nah, kalau keterkaitan ruang ini merupakan konsep yang memandang bahwa setiap kehidupan
Suatu ruang tidak terlepas dari kehidupan ruang di sekitarnya. Nah, konsep ini tuh mirip dengan konsep interaksi. Perbedaannya terletak pada lingkungannya lebih luas, misalkan Tol Cipularang sering mengalami kemacetan setiap akhir pekan. Hal tersebut disebabkan oleh banyaknya orang Jakarta yang berlibur ke Bandung. Jadi, hampir sama dengan interaksi, cuman dia lebih luas. Misalnya wilayah A ke B. Wilayah ini tuh macet, ya, gara-gara wilayah B suka berlibur ke D dengan melewati jalur A. Jadi, dia tuh ada keterkaitan antar ruangnya. Kayak gitu. Jadi konsep dalam geografi itu dibagi menjadi 10. Ada lokasi yang terbagi menjadi 2, ada absolut sama relatif, kemudian ada jarak, kemudian ada keterjangkauan, ada pola morfologi, aglomerasi, nilai kegunaan, interaksi dan interdependensi, diferensiasi area, dan keterkaitan ruang. Mungkin untuk konsep cukup sekian, terima kasih.